going to discuss about nonverbal communications. Kita akan membahas tentang nonverbal communications yang berkaitan dengan salah satu aspek of speaking yang harus diperhatikan ya selain oral communications dalam presenting academic speaking juga kita harus memperhatikan nonverbal communications ya. Let's start our discussion today by reciting the surah. Bismillahirrahmanirrahim. So, what is non-verbal communication and non-verbal communication? Verbal communication includes the words we say. However, non-verbal communication involves how we communicate that we have to say. Non-verbal communication takes place constantly, ya. Jadi sebenarnya dalam practice speaking itu ada verbal communications dan juga non-verbal communication yang harus kita lakukan. Kalau verbal communication itu adalah includes the words we say ya. Utterances that we deliver itu adalah verbal communication. Kata-kata yang kita sampaikan, kalimat-kalimat yang kita sampaikan itu adalah verbal communication. Sementara non-verbal communication itu adalah how we communicate what we have to say ya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan apa cara kita menyampaikan seperti gestur, body movement, kemudian juga facial expression, kemudian juga gestur. Nah, itu adalah non-verbal communications begitu ya. Jadi ketika kita speaking sebenarnya itu mempengaruhi ya. Misal message atau informasi yang kita sampaikan itu menarik begitu ya. Tapi ketika kita menyampaikannya dengan non-verbal communication yang kurang baik atau yang kurang sesuai, itu akan berpengaruh terhadap reaksi atau respon di audiens. Jadi kita harus hati-hati ya ketika kita deliver atau presenting artikel, having a speech gitu ya, atau ketika kita di interview atau misalnya ketika kita menyampaikan informasi begitu di depan halayak umum, kita harus perhatikan juga non-verbal communications kita gitu ya. Nah, any message that is not encode ya, atau encode itu put into words is considered non-verbal ya. Jadi pesan yang tidak di-encode atau tidak disampaikan secara kata-kata gitu ya is considered as non-verbal communications gitu. Terkadang kita ketika berkomunikasi itu ada beberapa sign yang sebenarnya itu adalah bentuk daripada komunikasi. Jadi komunikasi itu bukan hanya disampaikan lewat verbal, tapi juga lewat non-verbal ya. Seperti memberikan tepuk tangan begitu kan, itu kan menunjukkan apresiasi, kemudian juga memberikan ibu jari kita begitu kan, itu menunjukkan bahwa kita mengapresiasi atau memberikan respon terhadap sesuatu yang kita lihat atau yang kita dengar itu memang baik atau bagus gitu ya. Nah, apa saja tadi nonverbal communication itu diantaranya facial expression, clothing choice ya, appearance kita, cara kita berpakaian juga sebenarnya salah satu nonverbal communication. Postur tubuh kita ketika berdiri, apakah tegap, apakah membungkuk, gitu. Ya, itu juga sebenarnya harus diperhatikan. Atau being late for an appointment and the tone of your voice or all forms of nonverbal communications ya. Nah, seperti tone kita ketika berbicara, apakah high, apakah low, speed kita ketika berbicara juga apakah fast, apakah low, begitu. Nah, non-verbal communication is much less effective than verbal communication if the speaker wants to send a message with a specific meaning, ya. Kalau misalnya kita ada sesuatu yang ingin disampaikan dan itu bersifat spesifik, baiknya kita menyampaikannya secara verbal communications ya. Jadi sebenarnya non-verbal communication itu hanya supporting daripada verbal communication yang kita sampaikan. Dengan kita menyampaikan melalui oral atau verbal, kemudian disupport atau didukung dengan gestur facial expression kita atau verbal kita yang bagus, nah itu akan membuat pesan atau informasi yang kita sampaikan juga sangat mudah dimengerti begitu ya dan bisa diterima oleh audiens.
Nah, di sini ada beberapa elemen soft non-verbal communications ya. Yang pertama yaitu proxemics ya. Proxemics itu adalah the study of how we use space is called proxemics. How close or far we stand from someone tells that person something about us. We can make the person comfortable or uncomfortable by adjusting our distance and space. The larger the distance, the more formal we are perceived to be. The way we use space to organize our office, conference room, or home also sets and tone. Nah, jadi kalau proxemics itu adalah di mana salah satu non-verbal communication yang harus kita perhatikan yang berkaitan dengan space ya dan juga distance, artinya jarak. Begitu. Ketika kita berbicara kepada seseorang dengan jarak dekat itu biasanya personal atau intimate ya. Tapi ketika kita berbicara atau presenting sesuatu ya, nah di halayak umum biasanya itu ada jaraknya kan, gitu. Jadi semakin kita dekat itu semakin personal atau intimate. Tapi semakin kita agak menjauh misalnya di podium gitu ya, atau misalnya di stage begitu. Nah, itu biasanya kebanyakan acaranya formal begitu ya. Selanjutnya elemen sub non-verbal communication ada paralanguage ya. Paralanguage itu apa yang harus kalian perhatikan ketika nanti practice speaking, the tone or pitch quality ya. Kemudian juga ada volume ya, and rate used to speak all contribute to communication. Tadi yang sudah disampaikan di awal. Sebenarnya dalam speaking itu not only you just deliver the information or message, you just not only you speak about some things ya, but also you have to take notice on your non-verbal communication relate to ya distance and space, the tone ya. Ketika kita menyampaikan khususnya untuk presenting research article, presenting paper, becoming a master of ceremony, becoming a newscaster, atau juga misalnya menjadi preacher, penceramah begitu ya, atau menjadi influencer, atau menjadi moderator, atau menjadi apa motivator. Nah itu ada seni di mana kita harus mengatur the tone ya, suara kita itu, quality control kita dalam pitch kita itu ya, jangan sampai suara kita itu mungkin terdengar tidak jelas atau terdengar tidak tegas atau terdengar seperti bercanda seperti itu ya itu kita harus perhatikan betul ya. Selanjutnya juga apalagi yang harus diperhatikan volume loud and high and low daripada si volume kita ketika berbicara. Kalau misalnya memang yang disampaikan itu sesuatu informasi yang memang memotivasi gitu ya atau menceritakan sesuatu yang bersemangat ya volumenya mungkin agak harus dinaikkan ya begitu atau mungkin kita menyampaikan informasi atau memberikan eh, materi yang berkaitan dengan sesuatu yang santai, relax, atau formal itu bisa juga volumenya medium begitu. Tapi kalau misalnya ada informasi yang kita sampaikan yang berkaitan dengan kesedihan atau misalnya dengan duka begitu ya, itu bisa lebih loud gitu ya. Jadi kalian harus perlu perhatikan atau ada sesuatu yang penting yang harus diemphasize nah itu biasanya di volume juga di high ya dalam volume yang agak tinggi. Kemudian setelah itu ada apa lagi dalam paralanguage yaitu adanya rate atau speed ya. Ketika berbicara, pastikan kalian juga harus mengatur seberapa cepat dan seberapa lambat kalian berbicara. Jangan terlalu lambat sehingga membuat para penonton itu mengantuk dan membuatnya bosan dan juga jangan terlalu cepat sehingga penonton malah tidak mengetahui atau bahkan tidak paham apa yang kalian sampaikan begitu ya. So you have to take notice on those paralanguage ya. Paralanguage itu ada the tone, ada volume, dan juga ada rate ya atau speed ketika kita berbicara. Nah pastikan ketika nanti practice speaking, nah ini kan di pertemuan awal ini kita masih memberikan, saya masih memberikan teori ya. Ketika kalian practice di pertemuan setelah sebelum setelah UTS. Nah,
kemungkinan saya akan perhatikan itu tadi proxemicsnya kalian, paralanguage-nya kalian, beberapa elemen of non-verbal communications lah ya, dan juga oral productions-nya seperti pronunciation, articulations, intonations, dan juga ada fluency begitu ya. Selanjutnya ada postur. Nah, apa sih postur itu? The difference between standing straight and slumping can change an audience's perceptions of you. Never put your head in both hands pockets when standing before an audience. Nah, postur tubuh kita ketika kita berada di stage atau di podium itu sangat diperhatikan ya. Gitu. Jadi jangan sampai kita memberikan postur tubuh yang sombong, begitu dengan memberikan dua tangan berada di depan perut atau menaruh tangan kita di dalam kantong, gitu ya. Nah itu harus diperhatikan ya postur tubuh kita berdirinya ya harus yang tegap, jangan bungkuk, jangan terlihat seperti orang yang lemah atau lesu, gitu ya. Jadi pastikan postur tubuh kalian itu juga mendukung dengan informasi atau pesan yang akan kalian sampaikan ketika menjadi pembicara, ketika menjadi newscaster, broadcaster, atau menjadi master of ceremony. Karena itu akan dilihat juga oleh audiensis ya. Karena kita menjadi sentral gitu ya. Karena ada di depan dan yang menyampaikan informasi pasti menjadi sentral. Selanjutnya ada lagi dress. Dress ini berarti yang berkaitan dengan appearance ya. Appearance kita ya. The clothes and accessories we wear are another form of communicating. Sebenarnya baju yang kita pakai, perhiasan yang kita pakai, semua atribut yang kita pakai ketika kita perform, present something in the podium atau on the stage begitu itu jadi perhatian ya. Jadi pastikan ketika kalian berada di satu acara yang formal, pakailah pakaian yang rapih begitu ya, yang juga beraroma wangi begitu. Jadi bukan hanya informasinya saja yang akan kita dengar sebagai audiens, tapi juga kan penampilannya juga akan kita lihat begitu. Jadi harus perhatikan betul appearance-nya ya, pakaiannya gitu. Penggunaan aksesoris juga jangan terlalu banyak gitu ya. Pastikan ketika di dalam ruangan jangan memakai topi, topi jadi taruh dulu begitu ya. Kalau memang kalian keluar pakai topi atau kacamata yang hitam gitu, kacamata yang bermodel-model gitu ya. Nah, itu pastikan kalian ketika di dalam ruangan itu betul-betul memperhatikan dress clothes dan appearance-nya kalian begitu karena itu juga merupakan salah satu sumber daripada nonverbal communications atau elements of nonverbal communications ya. Nah, ini dia. Ini adalah facial expression. Coba kalian lihat di samping ya. Di situ ada beberapa facial expression. Nah, kalau yang ini kan terlihat sedang smile ya. Kalau ini seperti apa? Disgust. Disgust itu jijik begitu ya. Kalau ini anger ya. Anger itu marah begitu. Nah, kalau ini apa? Shock ya atau kaget gitu ya. Kalau ini sedih ya. Kalau ini apa? Embarrassment ya. Artinya terkejut begitu ya. Nah, ketika kita berada di podium atau on the stage dan presenting something to be central ya, menjadi sentral dalam menyampaikan informasi, pastikan ekspresi wajah kita itu eh, harus terkontrol begitu ya. Jika ketika kita sedang berbicara, kemudian kalian mendengar sesuatu yang mengganggu begitu, atau adanya keributan, atau tiba-tiba ada yang mendistrak konsentrasi kalian ketika berbicara. Nah, sebenarnya secara alami itu akan mempengaruhi daripada facial expression kita. Pastikan kalian bisa mengontrolnya ya gitu. Atau misalnya ada audiens yang bertanya, kemudian menurut kalian pertanyaannya itu tidak sesuai dengan topiknya. Kemudian kalian lantas memberikan facial expression yang kurang setuju dan seperti
meremehkan begitu ya. Nah, itu jangan ya. Jadi pastikan kita harus bisa mengontrol facial expression kita ketika menjadi pembicara gitu ya. People who rate high in emotional intelligence are good at interpreting the meaning of facial expressions. True emotion are found in small expressions. Ya. Expressions like a grimace, raised eyebrows, or a grin can add even more meaning. Make sure that your facial expression corresponding to your intent message. Nah, pastikan juga ya ketika kalian menyampaikan sebuah informasi atau pesan itu harus sesuai dengan facial expression kita. Jangan kita menyampaikan sesuatu yang sedih, tapi kita malah senyum atau tertawa. Atau ketika kita menyampaikan sesuatu yang bahagia atau memotivasi, tapi facial expression kita malah sedih ya. Pastikan juga facial expression kita itu koresponden atau sinkron atau line with our intent message ya. Jangan sampai itu tidak sinkron, itu akan mempengaruhi juga respon daripada audiens gitu. Audiens itu hal kecil apapun yang kita lakukan as a presenter, as a central pasti akan berpengaruh ya gitu. Selanjutnya, selain facial expression juga ada eye contact ya. In the culture of United States, direct eye contact indicates trustworthiness, friendliness, and confidence. Average eyes usually indicate just the opposites. Avoiding eye contact makes most people uncomfortable and signals that something is not right. Begini, ketika kita berbicara di depan umum, pastikan kita melihat audiensnya dengan seksama gitu ya, melihat wajah mereka, belajar untuk berinteraksi melalui eye contact kita. Jangan kita avoid mata mereka, begitu menghindari ya. Seperti melihat ke atas, melihat ke atas, melihat ke samping, atau bahkan melihat ke bawah begitu ya. Nah, itu akan berpengaruh jika kita itu having a direct eye contact itu mengindikat kalau kita itu memang confidence, memang friendly, memang relax begitu ya, karena kita tidak takut juga untuk dipandang atau dilihat oleh audiensis. Tapi ketika kita avert ya atau menghindar, avoid eyes from the audiences atau lawan bicara kita, itu juga pertama tidak sopan, yang kedua juga itu mengindikasi kalau kita itu sebenarnya tidak nyaman gitu. Jadi jangan sampai kalian ketika berbicara di depan umum ataupun secara personal begitu ya tetap dilihat lawan bicara kitanya gitu ya. Nah, ini juga ada beberapa yang berkaitan dengan gesture ya. Salah satu elemen of nonverbal communication ya. Nah, di sini ada beberapa gesture nah seperti ini ya katanya trying to finish. Hands are clenched near the body and few inch above the waist. This make you look uncomfortable and scared ya. Kalau misalnya kita ada sesuatu gitu ya, kemudian juga menyampaikannya dengan posisi tangan yang seperti sedang berdoa begitu ya. Nah, itu indikasi bahwa kita itu sedang uncomfortable ya gitu. Jadi pastikan gestur-gestur yang apa namanya yang memang tidak pantas untuk kita pakai ketika presenting atau menjadi speaker itu jangan dipakai ya. Atau yang berkaitan dengan building the chart. This is the same as praying to finish with the addition of finger movements ya, point and touch the tips of the index fingers to add the stipple. Nah, kebanyakan dari kita juga suka apa namanya building the church begitu ya. Building the church itu kayak tangannya menjadi segitiga, kemudian kita menggerak-gerakkan tangan kita gitu ya. Nah, itu juga jangan sampai dilakukan ya, itu karena akan eh, membuat orang malah konsentrasinya melihat tangan kita gitu, bukan daripada message yang kita sampaikan. Atau juga ada I dare you. I dare you ini adalah posisi tangan ketika cross tightly over the chest, this make you look hostile or remove from the audience. Nah, ini dia. Ya, idea you itu seperti ini ya. Nah, nah, idea you itu seperti ini. Jadi tangannya itu berada di depan perut kita begitu, dekat dengan dada begitu ya. Kalau memang seperti ini biasanya itu menunjukkan kalau kita itu sedikit tidak percaya diri atau misalnya juga
sombong begitu ya. Jadi khawatir pastikan kalian jangan memakai beberapa gesture yang ini ya, yang hand in pockets, both hands are kept in pockets. They say to the audience, I have something to hide or I don't want to be here. Nah, ini kelihatan sekali kalau dia tidak nyaman gitu ya. Jadi jangan sampai kalian ketika di depan umum begitu, apalagi menjadi public speaker, apalagi menjadi presenter di seminar atau international conference, international, pokoknya menjadi pembicara di depan halayak umum. Pastikan gestur-gestur kalian tuh ya jangan seperti ini tangan di dalam paket begitu ya. Kemudian juga hand gesture seperti ini atau bahkan mungkin menelepon atau misalnya apa ini mengetik sesuatu begitu ya. Atau seperti ini nih ya menunjukkan memegang jangkut dan melihat ke atas begitu ya. Atau juga seperti ini. Ini sebenarnya sederhana tapi akan berpengaruh terhadap performance kita begitu ya. Jadi pastikan betul gestur tubuh kita itu juga sinkron dengan apa yang kita sampaikan ya. Selanjutnya ada lagi namanya fig lips ya. Fig lip ini adalah hands are joined together covering the groin. In this position you are saying I feel exposed. Nah ini coba kalian ini adalah fig lip ya. Fig lip ini jika kalian berbicara di depan umum kemudian kalian menaruh tangan kalian di depan sini ya di perut begini ya di bawah perut begini itu menunjukkan bahwa kalian itu merasa tidak nyaman kalian merasa I feel exposed begitu ya atau tidak confidence begitu mungkin ada beberapa hal yang memang harus kalian seperti itu di eh, acara-acara seperti duka cita atau apa tapi ketika menyampaikan eh, sebuah message atau informasi ya yang memang tidak ada relate-nya dengan duka atau apa ya pastikan tangan kalian jangan seperti ini gitu ya. Nah, selanjutnya ada lagi directing the plane on landing. The speaker flies her arms, the excessive movement looks uncontrolled and is exhausting for the audience to watch ya. Nah, ini biasanya sorry, aduh, ini biasanya ketika memang kita itu banyak gerak tapi geraknya itu ya tidak beraturan begitu ya dan sangat tidak terkontrol gitu movementsnya kita. Nah, itu juga akan berpengaruh jadi kaku gitu ya. Selanjutnya ada fidgeting. Fidgeting the speaker seldom now he is fidgeting or playing wedding marker, wedding ring, paper clip or something else it defining signal insecurity ya. Ketika kita berbicara di depan umum atau misalnya berbicara face to face terhadap orang, pastikan kalian jangan main-mainin sesuatu itu ya. Fidgeting dan kayak gini nih. Ada pulpen di tak 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 ada apalagi ada cincin di keluar masukin gitu ya atau diputar-putar cincinnya atau jarinya di kukunya dipotek-potek begitu ya atau ada meja yang kalian tek, 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 tek. Nah, itu jangan ya itu juga khawatir yang kita ajak bicara itu terasa bahwa kita itu sebenarnya sedang bosan gitu ya dengan apa yang mereka sampaikan atau bahkan kita sendiri sebagai pembicara yang melakukan itu dan justru itu malah membuat konsentrasi orang menjadi buyar bukan hanya kepada message kita tapi malah pada apa yang budgeting kita gitu ya kayak menekan-nekan pulpen, memutar-mutar pensil, memutar-mutar eh, apa namanya cincin gitu ya. Pokoknya everything that you will do, real life does. Hands itu fidgeting ya, yang gerak-gerak sesuatu. Atau ada lagi gestur yang berkaitan dengan face touches ya. Nah, siapa di sini yang kalau bicara di depan umum sering banget megang wajah ya. Sering banget entah itu kalian menyentuh hidung seperti ini ya, atau menyentuh mata kalian, atau garuk-garuk kepala, atau mengusap hidung, ya, memegang telinga, itu ya. In continually touching the face or head could be an embarrassment or insincerity ya. Kalau terus-terusan kalian seperti ini itu mengindikasi bahwa kalian itu ya tidak nyaman dan juga ada ketidakjujuran khawatir ya kalau misalnya kita sering garuk-garuk hidung gitu ya atau megang-megang janggut gitu atau dagu ya gesek-gesek mata. Kalau terjadi terus-menerus ya itu
sangat tidak nyaman dilihat ya, begitu. Baik bagi kita sebagai presenter ataupun audiens yang melihat kita sebagai presenternya begitu. Pastikan kalian jangan melakukan itu ya ketika nanti practice speaking. Nah, itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan gestur ya. Nah, kemudian di sini, lalu kemudian apa sih gestur yang harus kita pakai ketika kita mengadakan atau melakukan presentation atau menjadi pembicara ya. Nah, ini ada beberapa gestur yang bisa kalian pakai untuk mensupport begitu ya message atau informasi yang kalian sampaikan. Yang pertama katanya the fish show intensity, conviction, and strength. Nah, ketika kita berbicara, kadang tangan kita mengepal begitu ya. Itu ketika memang informasi yang kalian sampaikan itu ya, itu tadi intense, conviction, dan juga strength ya, kayak memotivasi, convince sesuatu, meyakinkan sesuatu, mengemphasize sesuatu. Nah, ini bisa dipakai ya, the fish ya. Selanjutnya the point. Ya, the point itu is emphasizing when pointing up. Nah, sering sekali kita melihat para pembicara begitu ya melakukan gestur one atau two atau misalnya memberikan ibu jari gitu ya. Itu namanya pointing ya. Ini adalah emphasizing when sesuatu yang ada yang harus di-emphasize begitu ya. Selanjutnya ada palms up. Ya, ini extended hands with palms up show you are open to receive. Ya, kalau ini adalah, nah ini seperti ini ya gesturnya hands with palms up. Nah, tangan dengan kedua telapak tangan berada di atas menunjukkan you are open to receive. Artinya kalian terbuka begitu ya. Jadi ketika berbicara sangat warm gitu ya, sangat hangat, open, tidak tidak maksudnya tidak ofensif gitu ya. Atau juga hand to chest, conveys vulnerability and relatability with the audience ya. Nah ini kalau hand to chest seperti ini ya, hand to chest ini mengindikasi bahwa ada konektivitas ya antara kalian dengan di audiens juga gitu ya. Ada rasa empati atau simpati begitu ya ketika kita berbicara begitu. Hmm. Hold an object. Ya, ini adalah convey confidence and control. Nah, seperti ini contohnya. Boleh kalian tepuk tangan jika ada sesuatu yang flashing gitu ya. Nah, atau juga ada the stifle. It is a non-threatening and comfortable position. Nah, yang paling banyak dilakukan biasanya seperti ini ya. Nah, lihat. Nah, ini showing that ini tidak mengancam dan juga posisi yang nyaman biasanya kalau kita berbicara seperti ini. Sebenarnya gestur itu bisa dilatih ya dengan kita sering berbicara di depan umum, begitu. Kemudian juga menyampaikan message atau informasi itu sebenarnya secara natural gestur tubuh kita akan mengikuti begitu. Kalau misalnya kita mengemphasize sesuatu atau mengapply sesuatu, itu sebenarnya gestur tubuh kita itu naturally ya memfollow apa yang kita sampaikan. Makanya itu harus sering dilatih ya. Tuh, supaya gestur kalian itu dilatihnya ke arah yang baik begitu ya. Ada juga yang interactive gesture nih, ada yang it's your turn ketika kita memberikan apa namanya memberikan turn giliran begitu ya kepada audiens, pastikan tangan kalian seperti ini. Kalau misalnya I agree with you ya seperti ini. Oh, ini adalah beberapa gestur yang memang ada objek begitu ya. Read the book, apa the battle. Nah, itu kadang sometimes kita membuat gestur-gestur yang seperti ada objeknya begitu. Nah, itu juga bisa asalkan yang relate dengan informasi yang kita sampaikan. Atau the tap the table, click the feel, klik apa ini? Click the fingers, clap excitedly, and clench nervously. Nah, itu juga beberapa interaktif gestur yang sebenarnya harus kita perhatikan ya. Ada yang gestur yang positif dan juga ada beberapa gestur yang negatif ya.
gesture that should be during conversation ya. Sebenarnya katanya use your natural gesture and control them ya. Sebenarnya ketika kita berbicara itu kita bisa apa ya? Tidak secara langsung gestur juga akan mengikuti ya, tapi cuman harus natural. Jangan dibuat-buat. Kalau misalnya dibuat-buat itu malah kaku ya. Jadi kita tetap harus bisa mengkontrol, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu banyak juga begitu ya. Just simple tapi sesuai gitu ya. If you don't naturally gesture, start adding hand movements to your everyday conversation until it feels normal. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingin melatih nih, Miss, bagaimana cara membuat gestur tubuh kita itu menjadi lebih natural? Ya, katanya start adding hand movements to your everyday conversation until it feels normal. Nah, ketika kalian ingin melatih bagaimana ketika kita berbicara itu gestur yang kita keluarkan itu natural, tuh please deh, silahkan kalian latihan berbicara dengan teman kalian begitu ya, menggunakan gestur atau hand movements in your daily conversation. Nah, itu akan berpengaruh ketika kalian diminta menjadi presenter atau menjadi speaker. Ya, itu sudah terbiasa begitu ya, karena ketika di daily conversation saja kita sudah menggunakan hand gesture, facial expression, kemudian juga mimik ya, and dari movement itu akan sebenarnya keluar naturally. Cuman harus dilatih dengan menggunakan itu in our daily communications gitu. Selanjutnya use a two hand open palm movement to emphasize a big point. Nah, ini tadi ya, two hand open palm. Nah, kayak ini nih. Nih, kalau memang ada sesuatu yang poin yang harus disampaikan gitu. Use one hand gesture to indicate direction or movement. Nah, pastikan juga kita bisa membuat one hand gesture to indicate directions atau movement atau juga keep hand gesture in the area between your waist and your shoulders. Nah, pastikan kita membuat gesture juga jangan terlalu lebar ya ketika mengangkat sesuatu, jangan terlalu rendah begitu juga karena nanti akan terlihat. Pastikan gesture kalian itu di area antara dengan pinggang dan juga shoulder hanya sekitar ini saja. Jangan melebihi kayak di atas kepala begitu ya. Itu mungkin ada yang pakai itu, tapi untuk beberapa statement gitu ya, kayak merdeka. Nah, itu kan sebenarnya bisa ya, between waist and shoulders. Cuman kalau terlalu semangat biasanya lebih tinggi daripada kepala kita. Jangan sampai di bawah gitu ya. Di bawah gestur kita itu artinya eh, di bawah waist kita itu tidak akan terlihat merdeka. Tapi tangannya malah ada di bawah kan tidak terlihat. Ya, jadi yang paling aman itu antara your waist and shoulders ya ketika kita memberikan hand gesture. Tuh. Don't use the same gesture over and over in the pattern. Practice until a variety of movements feel natural to you. Jangan menggunakan gestur yang terlalu over atau yang itu aja ya. Misalnya berlebihan begitu kan, itu akan terlihat tidak natural gitu ya, seperti dibuat-buat. Kalau natural ya practice in your daily activity. Nah, kemungkinan besar ketika kita sering praktis ya dalam presenting atau menjadi speaker itu akan naturally ya gesturnya keluar sendiri. Use the length and the strength of a gesture to mirror and emphasize your message ya. Bisa juga kita menggunakan mirror ya to have pengguna apa namanya to apa ini use the length and strength of a gesture to mirror and emphasize your message ya. Jadi ada beberapa length atau strength daripada gesture kita to emphasize our message ya. Match action gesture with action word ya. Kita harus match antara gestur tubuh kita dengan apa yang kita sampaikan, dengan statement yang kita sampaikan, dengan kata-kata yang kita sampaikan. Itu harus relate ya atau match. Hmm. Ada lagi dalam nonverbal komunikasi itu namanya non words ya. Non words itu apa? Non words itu adalah filler ya. Jadi most experienced speaker should pay particular attention to non words. Filler itu apa ya? Filler itu adalah sound or word that is spoken in conversations by one interlocutor to signal to others a pause.
hesitation, transition, or even a placeholder ya. Jadi a filler itu adalah suara atau kata yang sebenarnya sering terjadi di dalam conversation begitu ya dilakukan oleh si pembicara ataupun lawan bicara yang mengindikasi ya bahwa sebenarnya di dalam penggunaan ketika kita berbicara kemudian kita menggunakan filler itu sebenarnya mengindikasi kalau kita itu sedang berpikir atau ini tadi ragu atau ada transisi gitu ya kayak napas dulu atau menganalisa dulu begitu ya sebelum kita berbicara. Nah, contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti ini. Like now, kan kita ketika berbicara suka seperti itu ya. Tidak hanya dalam daily conversations, karena kita presenting research article, paper, atau menjadi speaker, kita juga sering menggunakan filler secara tidak sengaja atau secara tidak langsung. Sebenarnya itu adalah filler gitu ya, kayak, well, ladies and gentlemen, Em, nah, sebenarnya itu adalah forget about something gitu atau transisi gitu ya atau reminding something atau ragu-ragu gitu. Ketika menyampaikan ini, menyampaikan itu, tapi kalian ragu gitu. Nah, itu biasanya timbul tuh filler. Secara naturally itu filler kadang seperti itu. Itu adalah filler sounds ya. Atau mungkin ada beberapa yang filler phrases ya, seperti you know, gitu. Nah, oke, it is like, I mean, gitu. Nah, itu adalah filler phrases ya. Itu sering terjadi dalam conversations, begitupun dengan kita menjadi speaker atau presenter. Nah, pastikan penggunaan filler ini bukannya dilarang, tapi dikontrol. Jangan terlalu lama, jangan terlalu sering. Kalau misalnya terlalu lama, terlalu sering kita memakai filler, kita sebagai audiens akan berpikir sebenarnya si presenter ini menguasai materinya atau tidak gitu ya. Si presenter ini memahami materinya atau tidak gitu. Jadi pastikan ketika menjadi presenter atau speaker kalian jangan terlalu menggunakan banyak filler ya gitu. Nah, filler ini ada tiga yaitu filler sound, filler phrases, sama filler words ya. Filler sounds ini yang kebanyakan dipakai adalah ah, gitu ya. Kalau filler phrases itu kayak I think that what I'm trying to say is you see I mean what I mean I believe me I guess or something ya at the end of the day sebenarnya nggak apa-apa sih seperti dipakai cuma jangan terlalu sering gitu atau filler of words kayak well okay ya like, basically, actually, seriously, relatively, heavily. Nah, ini adalah filler of words ya. Jadi pastikan kalian sebenarnya boleh saja menggunakan filler ini karena memang spoken language itu secara naturally akan ada fillernya begitu, tapi jangan terlalu sering ya. Karena itu akan mendikasi apa? Adanya keraguan-raguan, ada atau juga having a transitions ya, gitu. Well, I guess enough for nonverbal communication. Saya sudah beberapa referensi yang sudah saya attach juga di Google Classroom. Nah, ada juga beberapa video presenting research article, presenting seminar paper, ataupun pidato yang sudah saya attach di Google Classroom ya. Begitu kalian bisa melihat contoh-contoh nonverbal communications yang disampaikan oleh para motivator ya. Coba kalian sering-sering lihat itu supaya melatih ya, melatih non-verbal communication yang itu is very important in presenting academic speaking gitu ya. Baik itu menjadi MC, moderator, broadcaster gitu atau menjadi teacher juga sebenarnya kita having non-verbal communications dan verbal communication kita harus dilatih ya gitu. Jadi verbal communication ini penting ya dalam speaking. Kenapa? Karena semua the way ya, the way non-verbal communication itu the way we communicate itu akan diperhatikan oleh audiences gitu. Jadi kalian harus benar-benar perhatikan elemen-elemen daripada non-verbal communication, baik itu prosemics, paralanguage-nya, posturnya, appearance-nya, facial expressions-nya, eye contact-nya, gesture-nya ya. Nah, ini sudah saya sampaikan. Hopefully you can learn by your own selves
Thank you so much for today. It's closed by Hamdallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.